ya. Semoga hari menyenangkan. Kita akan memulai perjalanan seumur hidup, dan petualangan ini akan membawa kita ke seluruh dunia selagi kita mendengarkan cerita dan membicarakan ide-ide yang tak akan kamu lupakan. Alpha adalah serangkaian sesi yang dibuat untuk mendorong kita membicarakan beberapa pertanyaan terpenting dalam hidup. Ini bukan ceramah di mana kami saja yang akan bicara. Ini adalah percakapan. Setiap orang punya kesempatan untuk bertanya dan berbagi pemikiran. Menyenangkan sekali berpetualang bersamamu. Sebelumnya, perkenalkan, aku Jason dan ini Ben. Kami ingin menyambutmu di Alpha. Di setiap sesi Alpha, kita akan menggali topik yang berbeda. Kami ingin kamu pikirkan apa yang kamu yakini dan obrolkan hal itu dengan orang-orang di sekitarmu. Jadi di tiap episode akan ada 3 jeda singkat untuk berdiskusi. Lalu kita akan bertanya dan mendengar jawaban orang-orang dari seluruh dunia, kemudian memberimu kesempatan untuk membahasnya bersama-sama. Dan pertanyaan tersebut hanyalah titik awal. Kamu boleh membicarakannya dimanapun kamu mau. Beberapa pertanyaan mungkin berat, tapi yang lain hanyalah pertanyaan yang ringan. Hal ini berguna untuk mempertahankan obrolan. Misalnya, Ben, jika dalam 24 jam kamu bebas melakukan apapun, apa yang kamu lakukan? Karena aku sudah punya banyak ide. Sebentar, boleh buat teman-teman? Sebanyak yang kamu mau. Uang yang tak terbatas, Oh ya, uang tak terbatas. uang tak terbatas. Kurasa ini bukan ide yang bagus. Itu bukan ide yang bagus, pilih yang lain. Oke, ide yang baru. Entahlah, aku mau sekawanan macan. Kita lagi di luar naskah. Oke, Loncat dari helikopter, Ya. masuk ke mobil salju, oke. menuruni gunung. Loncat dari jurang. Parasut. Pendaratan mulus. Boom. Beli pakaian, lalu berpergian. Jalan-jalan. Skydive, ketinggian, skydive. Ajak semua keluarga, teman, membeli pulau besar. Menyewa pulau atau semacamnya. Aku ingin bersama teman-teman di sebuah kapal dengan cewek-cewek cantik. Pertama-tama, membeli PS4 Pro. Pergi ke Disney World. Keliling ke beberapa museum seni. Aku seorang desainer, jadi aku akan melakukan pameran di Copenhagen, lalu berpesta dengan orang-orang yang sangat populer di bidang busana. Kalau punya 24 jam, uang tak terbatas, kami cuma makan-makan. Hidup itu sibuk, banyak hal terjadi dalam hidup setiap harinya. Dan kita bertanya berbagai pertanyaan yang berbeda, seperti mau makan apa, mau pakai baju apa, atau mau pergi dengan siapa. Kadang muncul pertanyaan yang lebih berat, seperti mau jadi apa kelak, siapa yang akan kunikahi, atau mau tinggal di mana. Bahkan pertanyaan yang lebih berat dari itu, seperti mengapa aku ada di sini, apa tujuan hidupku, adakah sesuatu yang lebih daripada hidup yang saat ini kujalani. Nyatanya, tak ada cukup ruang bagi kita untuk mendalami pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi, di Alpha, kita ingin ciptakan ruang untuk membahas pertanyaan-pertanyaan itu secara jujur dan terbuka. Di tiap sesi, saya dan Jason akan menggali topik yang berbeda dan kita akan membahasnya dalam perspektif orang Kristen. Saya tahu menyebut kata Kristen saja mungkin sudah mengangkat banyak pertanyaan. Dan kamu mungkin akan berpikir, apakah cuma aku yang tak percaya tentang semua hal ini? Atau cuma aku yang bukan orang Kristen? Jika itu kamu, maka kamu di tempat yang tepat karena Alpha khusus dibuat untuk orang-orang yang tidak menyebut diri Kristen. Aku dulu tidak tertarik pergi ke gereja atau membahas soal kekristenan. Semua hal kuanggap membosankan. Orang-orang tua menyanyikan lagu lama, membaca buku lama, minum teh bersama. Tak pernah kubayangkan diriku seperti... Aku suka teh. Maaf, kamu tadi menyebutkan teh. Aku jadi teringat aku baru mencoba es teh hijau manis dengan sedikit lemon.
Kedengarannya enak. menyegarkan, dan Dapat dari sini atau di toko dekat sini, Diam! pertama kali aku berpikir tentang kekristenan, aku penasaran apakah semuanya itu benar. Seperti, adakah alasan cerdas untuk mempercayainya? Tampaknya tidak ada kaitannya dalam hidupku. Dulu aku menanyai diri sendiri, bagaimana mungkin kisah seseorang yang hidup 2000 tahun lalu di bagian lain di dunia berhubungan dengan hidupku saat ini? kata orang dalam hati kita seperti ada ember kebahagiaan yang terus-menerus kita coba isi. Situasinya mungkin seperti ini. Jika aku punya uang banyak, pakaian bagus, atau pacar baru, aku pasti akan bahagia. Ya, jika aku dapat nilai bagus, kenal orang yang tepat, atau punya kerjaan bagus, hidupku akan sempurna. Tapi anehnya, tak peduli seberapa banyak kita isi ember kebahagiaan itu, kita masih kekurangan. Namun, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa hidup itu pasti lebih dari ini. Seperti ada kekosongan dalam hati. Rasa sangat lapar secara rohani yang kita coba puaskan. Yesus Kristus, yang adalah tokoh utama dalam iman Kristen, berkata begini, "Akulah roti hidup," seolah dia berkata, "Akulah pengisi kekosongan itu. Akulah pemuas rasa lapar itu." Waktu usiaku 12 tahun, ibuku kena gangguan mental dan dirawat lama. Ayahku juga berjuang melawan miras. Saudaraku ada 2. Kami menghidupi diri sendiri. Pengalaman itu sangat membekas buatku. Suatu malam, saat akan tidur, aku pernah menangis sambil berkata, "Tuhan, jika kamu di sana, aku sangat membencimu." Kuputuskan masa kanak-kanakku takkan jadi bagian hidupku. Di usia 18 tahun, aku berkomitmen untuk jadi jutawan saat mencapai usia 30. Di usia 35, impian jadi jutawan itu tercapai. Aku punya pabrik dengan 500 karyawan lebih. Rumah bagus, istri cantik, 2 anak. Pergi kemanapun aku bisa. Uangku lebih banyak dari yang kuinginkan, tapi aku tidak bahagia. Ada kegelapan di dalamku, kosongan. Aku dipaksa untuk memikirkan perihal hidup itu sebenarnya soal apa. Aku punya epilepsi dan makin kambuh. Kami ada pembantu saat itu. Namanya Bonnie. Dia baik hati dan seorang Kristen. Suatu hari, Bonnie melihat sakitku kambuh. Lalu dia menghubungi istriku. Katanya Tuhan telah menyuruhnya untuk mendoakanku. Ku bilang, tak ada guna dan faedahnya. Tetapi kami suka Bonnie. Bonnie mendoakan kami dan entah kenapa saat itu aku menangis. Bonnie kemudian pamit dan kami berterima kasih padanya. Besoknya, aku menanyai temanku yang adalah kawan segereja dengan Bonnie. "Kamu besok ke gereja?" Dia bilang, "Ya." Kataku, "Boleh aku ikut?" Dia bilang, "Tentu." Dia sangat senang membawaku. Esok paginya, kami hadir di gereja bersama. Saat musik penyembahan mulai, entah kenapa aku menangis. Kutahan segenap tenaga, tapi air mata tetap mengalir. Untuk kali pertama, kasih Allah sungguh nyata bagiku. Kenyataan bahwa Dia mengasihiku sangat mencengangkan. Aku telah bekerja keras mengejar harta di kala dewasa, mencoba mengisi kekosongan dalam diriku. Kegelapan yang kujalani kutapaki tiap hari, hanya untuk mendapati bahwa kekosongan itu hanya bisa dipenuhi oleh hubungan dengan Allah yang hidup. Kerinduan orang berbeda-beda, dan beberapa dari kita bahkan mungkin tidak merasa ada kerinduan sedalam itu. Aku bertemu seseorang bernama Mark yang bilang, sepertinya Allah telah mengisi kekosongan di hatiku, sampai-sampai aku sempat tidak menyadarinya. Dengan mengalami hubungan dengan Allah, dia sadar bahwa itulah kerinduan hatinya yang sebenarnya. Karena ketika kamu mengalami kasih Allah, semuanya diubahkan. Aku pernah mendengar sebuah lagu yang seolah menggambarkan hal ini, dari hitam dan putih menjadi berwarna. Semuanya menjadi baru. Aku bisa mainkan lagu itu. Ya, Kalau kamu mau. Ada Ya. di HP-ku. ya. Mainkan This Is Living oleh Hillsong Young and Free. Apa kalian bisa memutar lagu ini supaya mereka bisa dengar juga? Bisa? Pulang untuk melihat mama memasak masakan Afrika yang lezat. Fokus ke makanan. Seringnya tentang makanan, gorditas. Oh, Bung, ganja, wanita, musik terutama. Wanita pemakai ganja, Kucingku, namanya Gembo.
berada di luar ruangan. Hewan. Pada dasarnya musik. Bersama keluarga. Uang, musik membuatku bahagia. Hewan, Kamu tak bisa membeli kebahagiaan, tapi kamu bisa membeli hal-hal yang membuat kamu bahagia. belanja, Bersamanya. kopi. Oh, melihat orang lain ketawa itu menyenangkan. Aku kan? suka itu. Khususnya orang yang ketawanya lucu. Ya. Respon orang terhadap kekristenan mungkin, ya baguslah kalau percaya, tapi itu bukan untukku. Jika kamu berpikir ulang soal itu, sebenarnya itu tidak logis. Karena jika kekristenan benar, maka itu adalah hal penting bagi tiap kita. Tapi jika salah, maka buatku itu biasa saja. C.S. Lewis bilang begini, kekristenan adalah sebuah pernyataan di mana jika tidak benar, tidak berpengaruh apa-apa. Dan jika benar, itu sangat penting sekali. Satu hal yang tidak bisa adalah menjadi setengah penting. C.S. Lewis adalah orang yang menghabiskan banyak waktu untuk memeriksa bukti. Dan dia berkesimpulan bahwa kekristenan itu benar. Bukan dia saja. Banyak ilmuwan berpengaruh yang adalah orang Kristen seperti Newton, Kepler, Galileo, dan Copernicus. Dan beberapa ilmuwan terhormat sekarang, seperti Francis Collins, pengarah proyek Genom Manusia, yang memetakan seluruh DNA manusia. Di keluarga tempatku bertumbuh, iman tidak banyak dibicarakan. Ayahku seorang profesor drama, ibuku penulis naskah. Saat aku kuliah, ada pembicaraan mengenai agama di dalam asrama saat larut malam. Aku tidak ada alasan khusus untuk menilai apa itu iman. Aku tidak pernah familiar dengan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Aku mengakhiri kurikulum kuliah medis, duduk di samping kasur pasien yang sakit. Suatu siang, salah satu pasienku, seorang nenek tua yang sama dengan nenekku dengan penyakit jantung parah, merasa sakit di dada selama aku bersamanya dan dia mampu melaluinya. Dia memberitahuku bahwa iman menolongnya dalam situasi itu. Setelah ia selesai menjelaskan pengalaman imannya kepadaku, dia memalingkan wajahnya kepadaku dan aku hanya terdiam. Dia menatapku dan bertanya, "Apa yang kau yakini, dokter?" Akhirnya harus kuakui pada diriku sendiri bahwa pertanyaannya telah menyadarkanku tentang jawaban semua permasalahan terpenting bagi manusia. Adakah Tuhan itu? Aku langsung tersadar tanpa perlu melihat bukti. Padahal aku ini adalah ilmuwan. Jika ada satu hal yang harus dilakukan oleh ilmuwan, maka itu adalah perbuatan sebuah kesimpulan yang berdasarkan bukti. Namun, bahkan nenek itu membuatku melewatkan proses analisis bukti dan langsung masuk pada kesimpulan. Aku dulu menganggap Kristus sebagai mitos sejarah dan jadi tersadar setelah banyak membaca soal itu. Ia adalah sosok sejarah yang mana kita punya banyak bukti nyata akan keberadaan dan ajarannya serta kebangkitannya. Aku sadar untuk pertama kali bahwa orang bisa percaya pada rasionalisme yang kupikir akan memperkuat prinsip ateismeku. Namun itu justru menghasilkan perubahan iman bagiku. Aku pernah dengar orang bilang bahwa iman dan sains saling bertentangan. Tapi sebenarnya iman dan sains bekerja sama dengan sangat baik karena keduanya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berbeda. Keduanya menjelaskan dunia yang saling melengkapi. Sains melihat cara kerja sesuatu dan menggambarkan hukum-hukum semesta. Iman membantu menalarkan pertanyaan seperti eksistensi dan tujuan hidup. Silakan Jessie dan Landry sedikit menjelaskan ini. Oke, kue yang baru selesai kupanggang ini ingin kuberikan kepada temanku Landry. Anggap Landry adalah ilmuwan dan telah memeriksa kuenya. Dia mampu menjelaskannya, seperti dibuat dengan apa, cara pembuatannya, dan bahkan kapan pembuatannya. Tapi tak bisa menjelaskan segalanya. Dia tak mampu menjelaskan siapa pembuatnya dan tujuan pembuatannya. Hanya si pembuat kue yang bisa. Hanya aku yang bisa bilang akulah si pembuatnya dan alasan membuat kue itu. Kuenya untuk temanku Landry karena dia suka kue. Terima kasih Jessie. Sama halnya dengan semesta. Hanya sang penciptalah yang bisa mengungkapkan siapa pencipta dunia ini dan alasan dijadikan. Di Alpha, kita akan menjelajahi pertanyaan-pertanyaan soal siapa dan mengapa. Apa yang harus kutanyakan pada Tuhan? Berapa banyak planet di luar sana yang memiliki kehidupan? Bagaimana engkau melakukannya? Bagaimana dunia ini dimulai? Seperti apa kekekalan itu?
Berapa banyak kayu yang ditebang penebang kayu? Entah, aku tidak tahu. Kenapa ada banyak perang? Engkau siapa? Apa aku bisa kaya? Jika kami punya kehendak bebas, namun engkau tahu itu akan terjadi, bagaimana cara kerjanya? Kenapa engkau menjadikan hidup sulit bagi sebagian orang? Di manakah engkau? Itu mungkin pertanyaanku. Apakah artinya hidup? Apakah ada sesuatu Itu yang setelah aku mau. sekarang? Ya. Apakah sesuatu setelah kehidupan ini? Apakah engkau satu-satunya atau ada banyak di luar sana? Kenapa dia menciptakan nyamuk? Kenapa? Kenapa? Sebenarnya mengapa? Salah satu yang terpenting yang dikatakan Yesus adalah, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saat Yesus berkata, "Akulah jalan," dia berkata, "Akulah jalan menuju hubungan kasih abadi dengan Allah." Suatu hubungan yang memenuhi kerinduan untuk dikasihi dan diterima. Saat Yesus berkata akulah kebenaran, dia tidak hanya bicara soal pengetahuan, seperti menghafalkan fakta-fakta tentang Allah. Lagi pula itu juga susah. Dia berkata bahwa kebenaran itu personal. Kamu bisa mengenal Allah secara pribadi. Ya, tahu seseorang dan mengenal seseorang itu dua hal yang berbeda. Misal aku tidak tahu Ben secara pribadi, aku mulai mengikuti akun medsosnya. Dan langsung menemukan, ternyata dia tinggi, penari yang hebat, dan cukup pandai dalam olahraga. Dia juga tampan, sangat menyayangi neneknya, paman serta ayah baptis yang baik, dan... Benar, dan bahkan saat aku melihat setiap postingan Ben hanyalah sedikit bagian dari hidupnya saja. Berbeda dengan pengalaman berteman pribadi dengan Ben yang sudah berjalan selama 15 tahun. Yesus mengatakan bahwa kita bisa mengenal Allah seperti itu, seperti teman sungguhan. Ketika aku menyadari tentang kekristenan ini, ternyata mengubahkan segalanya bagiku. Dulu kupikir kekristenan tidak ada kaitannya dalam hidupku. Ternyata kebalikannya. Tidak ada yang berdampak lebih besar dibandingkan hubunganku dengan Allah. Terakhir Yesus berkata, Akulah hidup. Dia berkata bahwa Dialah yang bisa memberi kepenuhan hidup. Bukan berarti mudah, tapi dalam Dia kita menemukan hidup yang berarti dan sempurna, tanpa rasa bersalah atau rasa malu. Kita tahu rasa bersalah. Kadang itu rasa bersalah yang palsu, seperti ketika kupikir aku merusak mobil kakakku, tapi ternyata... Tunggu, kupikir kamu benar merusak mobilnya. Bukan. Maksudku... Terima kasih sudah memotong. Maksudku, kupikir aku merusaknya, karena menabrakannya. Aku bilang ke kakakku, aku merasa tidak enak. Kakakku Paul hanya bilang, goresan itu sudah lama ada. Itu cuma rasa bersalah yang palsu. Tapi kita merasa bersalah sungguhan karena telah berbuat salah. Namun, kabar baiknya adalah Allah mengasihi kita meskipun kita melakukan kesalahan. Allah datang dalam pribadi putranya, Yesus, mati bagi kamu dan aku. Di atas salib, Dia mengambil semua rasa bersalah, kesalahan tindakan, ucapan dan pikiran kita. Dia mati menggantikan kita agar kita diampuni. Saat kita sudah menerima pengampunan itu, kita pun mengalami hidup yang berkelimpahan. Itulah keinginan Yesus untuk kamu dan aku. Hidup yang penuh berkelimpahan dan hidup yang terbaik. Aku tidak tahu apa yang membawa kamu ke Alfa saat ini. Ketahuilah, Alfa adalah tempat kamu bisa jadi diri sendiri. Tak ada pertanyaan yang terlalu rumit atau terlalu mudah. Silahkan ungkapkan apa yang kamu pikirkan dan kamu bebas menentang semuanya. Saat ini Alfa telah hadir di banyak kota di seluruh dunia, di lebih dari 60 bahasa, di lebih dari 150 negara. Jutaan orang bersama teman berkumpul dan membahas banyak pertanyaan soal hidup, iman, dan Allah. Bergabunglah bersama kami. Ketika kamu hidup sampai 70 tahun, mungkin beginilah kamu akan menghabiskan hidup. Kamu akan menghabiskan 20 tahun 3 bulan tiduran, 10 tahun 5 bulan menonton TV, 7 tahun 6 bulan makan minum, 5 tahun 9 bulan naik transportasi, 18 bulan antri, dan 6 bulan di lampu merah. Mengkhawatirkan bahwa kita akan menghabiskan banyak waktu duduk di lampu merah dibandingkan membicarakan permasalahan penting hidup dan iman. Kamu memiliki 570.000 jam tersisa untuk hidup. Isilah kurang dari 24 jam itu bersama kami di Alfa.
Bro, jam berapa pesawat kita? 6. Itu tersisa 5 jam lagi. Apa yang harus kita lakukan selama 5 jam?